Kehilangan rasa malu atau tidak tahu malu adalah masalah yang semakin umum di zaman sekarang. Orang yang tidak tahu malu cenderung membuat lingkungan sosial menjadi tidak nyaman dan dapat merusak hubungan. Orang yang tidak tahu malu dapat merugikan perasaan kita dan membuat kita merasa tidak nyaman. Berhubungan dengan orang yang tidak tahu malu juga sangat melelahkan dan merusak kesejahteraan emosional kita. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan ciri orang seperti ini dan memastikan bahwa kita melindungi diri sendiri dari pengaruh negatif mereka. Berikut ini ada 7 ciri orang yang kehilangan rasa malu yang harus diwaspadai dan jangan sampai kita berteman dengan orang semacam ini. Semoga bermanfaat. 1. Tidak sensitif terhadap perilaku buruk. Ciri pertama dari orang yang kehilangan rasa malu adalah ketidakpekaan terhadap perilaku buruk. Mereka mungkin melakukan hal-hal yang tidak pantas atau tidak etis tanpa merasa bersalah atau malu. Sebuah tindakan yang seharusnya menimbulkan rasa malu justru dianggap sepele oleh mereka. Misalnya, mereka tidak merasa bersalah setelah menyakiti perasaan orang lain dengan kata-kata kasar atau tindakan menyakitkan. Atau pada kehidupan sehari-hari, seperti menipu atau mencuri tanpa adanya penyesalan. Mereka mungkin sulit memahami dampak negatif dari tindakan mereka pada orang lain. Jadi, tindakan yang seharusnya membuat malu atau menyesal, bagi mereka biasa saja. Ini bisa jadi masalah, karena kita seharusnya bisa merasakan rasa malu jika melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan perasaan malu tersebut dapat membantu kita jadi lebih baik dan tidak melakukan hal yang sama lagi. 2. Terlalu percaya diri. Orang yang kehilangan rasa malu cenderung terlalu percaya diri. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Seringkali, mereka meremehkan pandangan orang lain, baik itu pendapat atau kritikan. Seseorang yang memiliki rasa terlalu percaya diri, menganggap bahwa mereka selalu benar dan memiliki pemahaman atau keterampilan yang tidak dapat disaingi oleh orang lain. Sehingga, meski melakukan kesalahan sekalipun, mereka tidak merasa perlu untuk meminta maaf atau mencari pembenaran dalam situasi di mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Ketika terlalu percaya diri menjadi dominan, mereka jadi kehilangan kemampuan untuk bersikap rendah hati dan tidak mau belajar dari pengalaman. 3. Tidak mau menerima kritik. Orang yang kehilangan rasa malu sulit menerima kritik. Mereka mungkin merasa bahwa mereka selalu benar dan menolak untuk mendengarkan pendapat atau masukan dari orang lain. Karena terlalu percaya diri yang berlebihan, sehingga mereka sulit untuk menerima kritik meskipun yang dilakukannya salah. Mereka menganggap diri mereka tidak dapat dipertanyakan atau memiliki keyakinan bahwa mereka selalu benar. Ini adalah tanda bahwa mereka sudah kehilangan rasa malu dan tidak mau belajar dari pengalaman. Padahal, kritik itu bukan berarti kita jelek atau gagal. Kritik itu bisa jadi bahan perbaikan untuk kita jadi lebih baik. 4. Tidak menghormati batasan sosial. Ciri berikutnya adalah ketidakmampuan atau ketidakpedulian dalam menghormati batasan sosial. Orang yang kehilangan rasa malu, merasa bahwa mereka tidak terikat oleh norma etika atau tata krama yang umumnya diakui oleh masyarakat. Misalnya, melakukan tindakan atau ucapan yang dianggap tidak pantas atau tidak sopan. Bahkan bersikap kurang ajar di tempat umum dengan tidak memikirkan dampaknya kepada orang lain. Perilaku yang seperti ini malah dapat menciptakan ketidaknyamanan atau bahkan konflik dengan orang lain, karena dianggap merugikan dan tidak menciptakan lingkungan yang nyaman buat semua orang. 5. Menghina orang lain. Orang yang kehilangan rasa malu seringkali menunjukkan ciri-ciri menghina orang lain. Mereka secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan yang dapat menyakiti perasaan, harga diri, atau reputasi orang lain tanpa merasa bersalah.
Sikap seperti ini seringkali menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Ciri ini juga mencerminkan kurangnya empati dan penghargaan terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung mengutamakan kepuasan pribadi di atas kesejahteraan dan kenyamanan orang lain. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya konflik, kehilangan kepercayaan, dan merusak hubungan sosial dengan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menghormati orang lain, berbicara dengan sopan, dan berkomunikasi dengan penuh penghargaan terhadap setiap orang. 6. Kurangnya empati. Empati adalah ciri kunci dari kehidupan sosial yang sehat, namun orang yang kehilangan rasa malu cenderung kekurangan empati. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pengalaman, atau pandangan orang lain. Orang yang kurang memiliki empati cenderung tidak peduli dengan perasaan orang lain dan hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri. Orang yang kurang empati seperti ini bisa membuat hubungan jadi kurang nyaman dan kurang hangat. Karena mereka hanya fokus pada diri sendiri dan tidak peka pada perasaan orang lain. Padahal, dalam bersosialisasi, empati itu sangat penting karena dapat membuat hubungan jadi lebih kuat dan baik. 7. Menghindari tanggung jawab. Ciri terakhir adalah kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab. Orang yang kehilangan rasa malu mungkin enggan mengakui kesalahan mereka dan mencari cara untuk melepaskan diri dari masalah yang seharusnya mereka tanggung. Mereka biasanya suka mencari alasan atau menyalahkan orang lain jika ada kesalahan atau masalah. Jika kita punya teman atau rekan kerja yang selalu mencari alasan setiap kali ada masalah, itu bisa jadi tanda bahwa mereka tidak mau tanggung jawab. Orang yang suka menghindari tanggung jawab ini bisa kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Itulah 7 ciri-ciri orang yang kehilangan rasa malu yang harus diwaspadai, versi calon orang bijak. Ingatlah bahwa rasa malu adalah bagian penting dari kehidupan sosial kita, membantu kita belajar dan tumbuh. Jika kita merasa ada ciri ini dalam diri kita, mungkin saatnya untuk merenung dan mempertimbangkan kembali sikap dan tindakan kita. Jika kalian suka dengan video ini, mohon dukungannya untuk share, like, komen, dan subscribe ya.